Bregegek sapandhita melhamel. Ana sawijine dina ndasku mumet kaya lawang sing pecah tengahe. Agirame nang jagat maya. Kanca dalang dianggep wong sing ora duwe adab. Merga wayange diharam-haramaken. Ndasku sing lagi seneng wayang melu mumet. Diseruput kopine Kang Imam. Nggih, monggo. Nerusaken Rebo Gus. Niki agi mandan rame iki. Termasuk diri kita rame membahasnya. Men liyane badha ngerti bahase nang aring podcast iki. Tentang wayang Gus. Ya. Wayang sing ketone ya ora nang biasane ya nang kotak. Ning dilalah ana sing buka kayak Gus. Niku menurut Gus pandangan terhadap wayang kepripun? Monggo. Ya, jadi masalah wayang kan berarti berhubungan dengan kesenian. Ya, dan masing-masing daerah mempunyai kesenian khas daerah masing-masing. Nah, kita juga harus menyikapi secara bijaksana. Artinya jangan gampang mengharamkan sesuatu yang tidak ada jelas nasnya. Nah, itu mungkin kita harus bisa memahaminya bahwa bedakan antara tradisi, ya, tradisi budaya ini harus kita pahami dengan ubudiyah misalnya. Kecuali nek kono salat nggawa wayang lah. Allahu Akbar. Nah, kalau salat karo nggawa wayang, nah kuwi salate rasa cocok Gus. Iya. Nah, terus tak pikir-pikir maning ngaten Gus. Nek umpamane apa-apa haram, sidik-sidik haram. Ya tak pikir-pikir wayangnya kayak panganan ya Gus. Kayak gue. Iya, jadi memang harus dibedakan gue antara ya perkara haram ya itu panganan toh. Iya. Ya panganan. Iya. Masalah wis oleh hatine. Contoh. Terus Gus. Jadi masalah Ada gue ya tambah aduh sesek banget. masalah wayang gue memang kita harus memahami ya, bahwasanya Rasulullah SAW diutus nang Gusti Allah wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Yang harus sangat kita perhatikan bahwasanya Rasulullah tidak hanya diutus untuk orang Arab saja, tapi untuk rahmatan lil alamin, ya, untuk kasih sayang seluruh alam. Nah, itu yang harus sangat kita perhatikan. Bahkan di ayat lain Allah menyampaikan ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Sing ngersakaken Gusti Allah, yang menghendaki itu Allah, bahwa ini manusia berbangsa-bangsa, bersuku-suku dengan bahasa yang berbeda, dengan adat istiadat yang berbeda. Itu yang menghendaki Allah. Nah, kadang-kadang awake dhewe salat iki pada naudzubillah min dzalik luwih pinter tinimbang Gusti Allah. Ya, menjadi hakim, bahkan mengalahkan penghakiman Allah. Nah, itu yang kita harus kembali ke syariat. Orang masalah memang harus itu yang harus kita lakukan untuk kembali ke syariat. Tapi kita harus bijak, ada kearifan lokal istilah. Dan ngaten Gus, iya. itu wayang kalau kita tidak salah itu kan melihat dari perjalanan Islam masuk ke tanah Jawa utamanya. Itu kan tidak lepas dari peran wayang yang dijadikan media untuk membaur dari budaya lama ke budaya baru dengan ada susupan dakwahnya. Nah, kan seperti itu kayaknya Gus. Yang jelas dari ayat itu tadi kita bisa menyimpulkan bahwasanya Allah menghendaki orang menciptakan manusia berbangsa-bangsa, bersuku-suku, ana lanang ana wadon. Itu karena untuk apa? Li ta'arufu. Jadi kita saling mengenal satu sama lain. Wong di luar Jawa ngerti ki lho wong Jawa ketika bisa weruh wayange, weruh klambine. Ki kena khas Jawa. Ora mungkin awake dhewe kok ndereni wong Padang. Jepang. Iya, raimu sing Padang. Tapi nek
Iya, padang karena kena sorot lampu. Jadi awake dhewe iki bisa saling kenal mengenal karena Allah menghendaki kita berbeda, berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Maka dari ayat ini pertahankanlah kekhasan suku masing-masing. Islam tidak pernah melarang itu. Wong jenengan sekang jenengane be keton, kepribe Gus? Keton ana jenengan Kliwon, Jawa, Parwoto, Slamet, Saring kuwi wong Jawa kuwi. Ora mungkin andrene wong Rusia, umpamane jenengane Kliwon Sarkonovic umpamane langka, Alexander Parwoto. Langka sing jenengan kaya kuwi langka. Jadi khas wong Jawa. Nah, di antara kesenian masing-masing daerah itu bisa kita jadikan sebuah tradisi, dan di situ adalah media dakwah seperti yang dilakukan siapa? Sing dilakukan nang para wali songo. Gule mengislamkan Jawa tanpa kekerasan, tanpa peperangan. Lewat kesenian, budaya, adat istiadat. Jadi mengislamkan tradisi. Jadi ben maune sing wong kaya bangsane perkara-perkara sing tinggalan jahiliyah misalnya. Ya tinggalan jahiliyah kayak tawaf, biyen tawaf sedurunge Kanjeng Nabi diutus wong jahiliyah tawaf. Mung kule tawaf ngubengi Ka'bah karo wudabrah. Nah, terus karo nyembah patung, nyembah berhala sing sejumlah hari dalam setahun, berhalane pirang-pirang. Tapi ketika Rasulullah membawa risalah dari Allah, maka tawaf itu tetap jalan karena itu tinggal Nabi Ibrahim. Tawaf itu tetap jalan tapi dengan cara-cara yang Islami. Berarti menggunakan metode-metode katakanlah jahiliyah lah ya. Jahiliyah atau non-Islam itu kan dibuat untuk dimasuki nilai-nilai keislaman, dan itu dilakukan itu boleh. Iya. Jadi tauhid ya, penanaman tauhid, penanaman ubudiyah melalui sebuah tradisi yang diperbolehkan, tetap ada batasan-batasan loh ya. Itu tidak masalah. Bahkan polemik wayang itu tidak hanya sekarang. Zaman para wali songo pun ketika Sunan Kalijogo ingin memberikan dakwah dengan melalui kesenian wayang, itu pun sudah kontroversi karena waktu itu pertama wayang Tengul gue dibuat dengan cara apa? Dengan bentuk berupa seperti patung. Nah, nek seperti patung engko kon ngesogi nyawa. Lah ben ora kaya kuwi, walaupun Sunan Giri yang akhirnya awalnya tidak setuju dan mengharamkan wayang, tapi sing diharamkan Sunan Giri sing demut. Aja digoreng, aja diplesetake. Sing diharamkan Sunan Giri adalah wayang yang berbentuk patung yang kemungkinan bisa gambarnya menyerupai aslinya. Nah, makanya Sunan Kudus menengahi polemik antara Sunan Giri karo Sunan Kalijogo, digawe gepeng bae ben ora mirip makhluk hidup, ben ora ngesogi nyawa. Maksudnya gue. Jadi para wali songo ya sudah berpolemik dalam masalah ini, tapi akhirnya ada wayang yang sekarang ini adalah wayang hasil dari pemikiran para wali songo. Nah, wali songo sing sudah demikian rupa mengembangkan dakwah Islamiyah nang Indonesia. Lho kok masa arep dikacokan dengan segelintir orang. Lah ini Gus. Nek wali songo bisa ngislamaken wong sing kudu Islam, bisa ngislamaken wong kafir, lagi malah garap ngafirakan wong Islam. Jadi ibaratnya kayak nggih Gus. Terus pas perjalanan wayang ini sampai hari-hari ini rame ada kritikan ini. Baiknya kita bagaimana ini Gus? Iya, menyikapi permasalahan seperti ini, apakah dewek harus lebih bijak lah dalam menghadapi sesuatu, dan jangan asal share, asal membagikan kabar-kabar atau pendapat-pendapat yang memang sangat meresahkan, membuat keributan dan sebagainya. Maka awake dhewe kudu mengerti bahwa ini adalah kearifan lokal. Jadi ben bisa dakwah Islamiyah ini bisa berlanjut dengan baik. Jadi begitu. Iya. Kepricarane ben wong pada mlebu Islam aja. Kuwi Kang Imam, sing wis Islam malah dadi ora Islam. Jadi nyengkuyung bareng melalui metode apapun, tapi tetap tujuannya bagaimana orang supaya tertarik dengan Islam, bahkan orang bisa masuk ke Islam. Betul. Dakwah mlaku, budayane mlaku. Jadi dheweke umat sing umat dakwah. Umat sing ngajak maring wong maring dalan kebagusan. Nah, nang cerita wayang kuwe ya banyak sekali yang sudah berubah dari aslinya. Karena apa? Setelah
dikemas oleh Sunan Kalijaga menjadi banyak sekali ajakan-ajakan. Ya, ajakan-ajakan untuk beribadah. Ada nilai-nilai dakwah. Iya. Ada nilai-nilai dakwah, cerita-ceritanya. Kowe nek nang cerita asline kemungkinan bangsane kayak Semar, Bagong, Petruk, kuwi ora nana. Kadosnya mboten nanten. Bahkan aku tahu krungu seorang ulama itu menyampaikan bahwa Petruk itu dari kata fatruk, tinggalo sira, ya. Tinggal sing ditinggalkan apa perkara-perkara yang dilarang oleh Allah. Fatruk. Ana bagha, jadi lacut ya aja bersikap sing lacut, terus bersikap yang baik dan sebagainya. Itu kan berarti suatu media yang dikemas diislamkan oleh para wali songo dengan sedemikian rupa sehingga menjadi indah. Ya, innallaha jamil wallahu yuhibbul jamal. Artinya Allah itu indah dan Allah itu mencintai keindahan. Itu. Nah, sing penting kong umpamane anak polemik, anak kemaksiatan nang pertunjukan wayang. Sing salah udu wayange, tapi kemaksiatan itu yang harus dirubah. Contohnya ki min tukang kae jenengane apa? Gus. Kepiek bangsane. Biyen ngaten. Itu terlepas ini ya, terlepas. Saya tetap pro wayang. Pro wayang dan saya terima kasih pada para orang-orang seniman yang masih sampai hari ini katanya di zaman modern wayang masih bisa kita tonton gitu kan. Tapi ya memang pas kula cilik niku Gus, pas wayang nek wis jam 12 munggah ya nang ngisor wit gedang Gus. Iya. Kopyok. Tapi tak pikir-pikir maning kaya kiye. Kopyok lagi karo nonton wayang niku nggih dadi bangunan ekonomi rakyat miskin Gus. Kuwi kepriwe nek kula pendapate kados niku. Kuwi ora pas kuwi. Tetep salah kula Gus. Jenengane perjudian kuwi ora bakal marekaken sugih. Iku. Jadi anane ebyek, klothok dan sebagainya itu merupakan sisi lain dari sebuah pertunjukan. Jadi orang nang wayang tok. Pertunjukan apapun mungkin ada kemaksiatan-kemaksiatan. Nah, itu yang harus kita hilangkan. Tapi untuk wayange tetap itu merupakan suatu media dakwah. Gunakan itu sebagai media dakwah sehingga kita jangan ikut-ikutan sami'na wa ta'na untuk mengharamkan wayang karena wayang iki ora haram. Iya, kaya wong sing pada aneh-aneh. Agak aja nandur cemara. Kuwi anu wit kafir, wit Kristen mamane. Makane kula wau matun, nyong wedi-wedi wayang dikira anu gawene keswelulang, dikira panganan. Walaupun sing arep kudu panganan. Anu ngelian dadi wayang ya arep ngono. Weruh wayang weruhe panganan. Nek puasa-puasa be weruh cara weruhe kurma. Nyong wedine mbok kaya kuwe Gus. Iya. Ya coklate pandan padang mendinge ya ora. Wis pokoke kaya lur, kaitane karo dewek ya mengikuti perkembangan atau informasi yang ada ya dewek uli-uli bae. Itu bagian dari proses kita. Tapi lagi-lagi mikir. Wis sing penting. Ya, mikir kowe sing pesik aja apa-apa. Emosi nyong jane mau weruh imam ya mandan emosi tapi kula mikir wonten Gus. Wis ngaten mawon. Jadi intinya klarifikasi atau pendapat Gus singkat padat dan jelas bahwasanya wayang itu tidak haram. Tidak haram. Dan bagus kalau seandainya malah diuri-uri. Ya. Dan perlu diketahui Kang Imam, wayang ketone dadi budaya dunia ya Gus ya. Iya. Lah mendunia. Mengangkat nama bangsa Indonesia di kancah internasional. Iya, ki ketone wis mandan wengi. Iya. Ana pesenan maning ya. Sing kepengin nulis, kepengin komen, kepengin apa, kepengin takon, memberikan usulan tema apa, jangan lupa di kolom komentar ditulis seakeh-akeh, sebut namanya uli, sebut alamatnya uli kayak gue. Terus sing esi pada urung apa gue Mas? Lah, gue like, comment and share. Jangan lupa. Ya. Sekali lagi untuk terakhir ini Gus, terima kasih untuk Guse dan dari kami Santri Koplak. Salam budaya, budayakan salam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.